Selamat datang di kelas komunikasi massa bersama saya, Elvano. Dan kali ini kita akan membahas tentang konteks komunikasi. Apa itu konteks komunikasi? Jadi di sini kita akan melihat bentuk komunikasi dari jumlah individu yang terlibat di dalamnya. Jadi konteks ini bisa diartikan adalah situasi dalam sebuah komunikasi. Ada apa aja? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Ini adalah bentuk konteks komunikasi yang paling sedikit melibatkan individu. Jadi ini adalah komunikasi dengan diri sendiri. Ketika sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita menginterpretasikan seseorang yang kita lihat di depan kita dari apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Dan itu melibatkan komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya misalkan ada seorang wanita yang mungkin kita anggap cantik. Nah itu biasanya kita mengimplementasikan sosok tersebut di alam bawah sadar kita dengan persepsi kita sendiri. Nah, itu artinya adalah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri, atau kita sedang berkaca misalnya, atau mengevaluasi kejadian-kejadian yang sudah kita lalui pada hari ini. Itu adalah bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu akan terpola dengan sendirinya di alam bawah sadar kita. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau antar personal communication. Nah, ini melibatkan individu lain dalam berkomunikasi. Ada komunikator, ada komunikator. Nah, misalkan di depan kita ada seseorang yang sedang kita ajak bicara. Nah, itu adalah bentuk komunikasi antar pribadi. Jadi, bagaimana komunikasi ini menjadi sebuah kegiatan antar personal. Jadi, kita sebagai komunikator, lawan kita sebagai komunikan. Atau bisa juga sebaliknya. Jadi, ini melibatkan individu lain, bisa antara kita dengan orang yang kita ajak berbicara. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Jumlahnya tidak terlalu banyak, beda dengan komunikasi publik. Nanti kita bahas setelahnya. Contoh misalkan ada grup diskusi atau teman-teman terdekat kita ketika kita sedang berinteraksi, sedang berkumpul, itu adalah komunikasi kelompok. Jadi ada beberapa individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Siapapun di dalam individu tersebut bisa jadi komunikator, bisa juga jadi komunikator atau bergantian. Itu adalah konteks komunikasi kelompok yang jumlahnya tidak terlalu besar. Yang keempat adalah komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah komunikasi yang melibatkan jumlah individu yang lebih banyak daripada komunikasi yang konteksnya adalah kelompok. Jadi kita melakukan komunikasi di depan banyak orang. Misalkan ceramah, pidato, atau kuliah umum. Jadi itu adalah contoh dari bentuk konteks komunikasi publik. Yang kelima adalah komunikasi organisasi atau organization communication. Ini terjadi dalam sebuah organisasi. Bisa bersifat formal ataupun juga informal. Jadi ini bisa melibatkan individu yang jumlahnya lebih besar sebetulnya daripada kelompok ataupun publik. Kenapa? Karena ini bisa melibatkan banyak orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Misalkan organisasi antar negara ataupun komunikasi organisasi di satu negara yang melibatkan banyak orang di daerah-daerah tertentu. Nah, itu adalah bentuk komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, yang paling banyak melibatkan
dalam sebuah konteks komunikasi adalah komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa, melalui sosial media ataupun media-media lain seperti media elektronik atau media cetak. Ini melibatkan banyak orang yang tidak bisa yang bentuknya heterogen, ya, tidak bisa kita klasifikasikan siapa yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Karena mulai dari anak kecil sampai orang tua pun bisa mengakses media-media tersebut. Artinya siapapun yang menggunakan media massa itu bentuknya heterogen dan siapapun bisa terlibat dalam kegiatan komunikasi massa ini. Dari belahan dunia utara sampai selatan itu semuanya bisa terlibat dalam komunikasi massa kalau dia menggunakan media massa yang digunakan oleh si komunikator atau penyampai pesan, dan pesan tersebut sampai kepada orang yang menggunakan media tersebut. Nah, itu dia 6 bentuk konteks komunikasi yang biasa terjadi di sekitar kita. Bagaimana? Kalian lebih mengerti tentang komunikasi kan? Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan yang lebih menarik tentang komunikasi. Jadi, akan ada efek-efek tertentu dari orang lain yang terpapar informasi dari apa yang kita sampaikan. Atau apa sih respon dari orang lain ketika kita melakukan sebuah komunikasi? Kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan modul kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.